Puji Tuhan, ada dalam hidup ini di mana kita harus belajar tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum tampil melayani di publik. Satu fakta yang menarik saya temukan di Lukas pasal 1 ayat 80 yang menulis tentang seorang bernama Yohanes Pembaptis. Kita tentu kenal siapa Yohanes Pembaptis, seorang yang cukup berpengaruh. Dia di mana dia yang melayani, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Lukas pasal 1 ayat 80 berbunyi demikian. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Bapak dan Ibu, di sini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Dan memang saya bilang tidak ada fakta atau data yang memberitahu kepada kita berapa lama masa persiapan yang dijalani Yohanes Pembaptis sebelum dia melayani di hadapan orang banyak. Nah, Banus salah satu pengajarnya yang diceritakan oleh Yosefus mencatat bahwa dia bersama dengan Yohanes selama 3 tahun di padang belantara. Dia ikut merasakan kehidupan yang keras dan sederhana selama di padang gurun. Bagaimanapun, Bapak dan Ibu, kita tidak meragukan bahwa Yohanes Pembaptis ini menggunakan waktu yang lebih lama untuk persiapan dia melayani. Tapi yang diperkirakan bahwa seluruh hidup dia dari masa kecil sampai usia 30 tahun itu memang tidak diketahui. Nah, pelayanan dia di tempat umum baru dimulai sekitar 25 tahun ke-25 Masehi. Dan dia meninggal di tahun ke-38 Masehi. Dan saya menemukan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang cukup berpengaruh dalam pelayanannya. Nah, satu lagi yang kita pelajari yaitu tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri jarak umurnya dengan Yohanes Pembaptis itu orang memperkirakannya untuk 6 bulan. Nah, Tuhan Yesus sendiri dia baru melayani ketika dia berumur 30 tahun. Dan pelayanannya itu baru dimulai sejak pembaptisannya dia. Lukas pasal 3 ayat 23 dicatat begini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, sampai di sini di Lukas pasal 3 ayat 23 cukup menjelaskan bahwa Yesus memulai pekerjaannya umur 30 tahun. Dan kita tahu pelayanan Yesus, Tuhan Yesus selama di bumi itu kurang lebih 3,5 tahun. Nah, saya mau berkata itu artinya dari usia remaja sampai pemuda sampai ke usia 30 tahun. Berarti Yesus ini mempersiapkan diri. Nah, di hari-hari ini saya melihat bahwa terlalu banyak orang yang cepat ingin mengajar dan tampil di muka. Nah, sedangkan maaf kata pengetahuan dan pengalamannya hanya sedikit saja. Yang lebih parah lagi, saya melihat orang-orang tersebut tidak mengalami sebuah pengasingan di padang gurun bersama dengan Roh Kudus. Apa yang saya lihat dari seorang Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, dia sebelum muncul ke permukaan dan mengajar orang lain, orang-orang ini ada dalam pengasingan diri bersama dengan Roh Kudus. Nah, di mana kita juga bisa melihat bahwa persiapan yang dibutuhkan untuk bisa mengajar orang, untuk bisa tampil di publik, dan untuk bisa menghadapi semua tantangan yang ada, itu bukan hal yang gampang, Pak Bu. Saya menemukan bahwa hamba Tuhan yang tampil di publik itu adalah hamba Tuhan yang rentan dengan serangan. Serangan yang saya maksud itu adalah serangan kuasa kegelapan. Dan bukan berarti saya menakut-nakuti, tetapi itu memang fakta bahwa semua yang tampil di publik itu pasti kena serangan.
Dan lepas itu serangan itu masuk atau tidak, itu saya nggak tahu. Yang saya tahu itu bahwa setiap orang yang tampil di publik itu harus siap dengan semua itu. Makanya kalau katakan orang itu tidak punya persiapan yang matang, orang itu tidak punya mental yang kuat, orang itu tidak punya iman yang baik, bagaimana bisa? Nanti di tengah perjalanan ketika dia lagi ngetop, terus dia kena serangan, dan orang itu gampang kan jatuh. Bapak dan Ibu, saya mau berkata, iblis hari-hari ini memakai manusia untuk menjatuhkan para pembicara. Para pembicara yang saya maksud ini adalah hamba Tuhan. Iblis menggunakan orang-orang itu mencemooh, dan iblis menggunakan orang-orang itu untuk membuat orang tersebut malu. Nah, Bapak dan Ibu, oleh sebab itu, perlu kita ketahui bahwa mempersiapkan diri sebelum tampil itu sangat baik. Jadi, belajar dalam kehidupan ini, ada waktunya Anda tampil, ada waktunya Anda sebelum tampil, Anda belajar. Anda selama itu Anda belajar bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana Anda belajar untuk bisa kuat. Anda belajar bagaimana Anda dalam pengajaran firman. Anda belajar bagaimana Anda berkhotbah disertai dengan kuasa Roh Kudus, supaya urapan kuasa Tuhan terjadi pada saat Anda sedang melayani. Nah, yang saya lihat sosok tentang dua orang ini, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, saya melihat memang waktu melayaninya itu terkesan lambat. Tetapi sebenarnya tidak ada yang lambat dengan itu. Usia 30 tahun baru mulai pelayanan. Tetapi saya boleh melihat selama 3,5 tahun Tuhan Yesus hidup di bumi ini, hidup di dunia ini, banyak hal spektakuler yang saya temukan terjadi. Dan Alkitab dari Injil Matius sampai dengan Yohanes mencatat bahwa semua pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan itu luar biasa. Mujizat terjadi demi mujizat terjadi. Di setiap lokasi pelayanan beliau, pastinya ada orang yang disembuhkan. Dan saya melihat itu luar biasa. Maka kita belajar dari hal ini, yaitu bahwa perlu kita belajar untuk mengasingkan diri bersama dengan Roh Kudus sebelum kita muncul ke permukaan dan mengajar orang banyak. Karena saya percaya tentunya Anda punya persiapan yang matang ketika Anda melayani, itu hasilnya jauh lebih maksimal daripada, maaf kata, Anda terburu-buru dan Anda melayani, kemudian yang terjadi adalah Anda salah berkhotbah, Anda salah pelayanan, dan lain sebagainya. Saya mau berkata, pengajaran yang sudah diberikan, kemudian Anda mencoba untuk mengkoreksi atau melalat apa yang ada, itu sulit. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tuh salah mengajar. Jangan sampai dalam pelayanan itu kita tidak maksimal, tidak powerful. Jangan sampai juga ketika kita dalam pelayanan kemudian kita jatuh. Dan kenapa kita jatuh? Karena persiapannya tidak matang. Oleh sebab itu saya mau berkata, Bapak dan Ibu terkasih, persiapkan diri Anda lebih baik daripada Anda cepat-cepat tampil, kemudian Anda jatuh. Lebih baik persiapkan diri Anda berada dalam pengasingan bersama dengan Roh Kudus, supaya Anda belajar banyak hal di dalam kehidupan ini. Bagaimana Anda bisa kuat di dalam pelayanan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman ini. Amin.